Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari kita merapatkan diri dalam hadirat Tuhan. Tempat dan waktu terbaik adalah dalam hadirat Tuhan. Di sana kita merasakan zaman kasih dan kuasa-Nya, pernyataan kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan, penuhi, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya. Demikian kerinduan kami selalu ada dalam hadirat-Mu, merasakan kasih dan pernyataan kuasa dan kemuliaan-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman, untuk kami selalu rindu akan hadirat-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Matius pasal 17. Ayatnya yang ke-1 dan sampai yang ke-13. Judul perikop, Yesus dimuliakan di atas gunung. Atau kita mengenal dengan istilah peristiwa konfigurasi. Demikian firman Tuhan. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarkanlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Kata Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu, mari kita urai ayat demi ayat daripada firman Tuhan pagi hari ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka naik sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. 6 hari setelah peristiwa sebelumnya, bagaimana Tuhan mengajar murid-murid siapa dirinya, dan sebagai Mesias dia akan menggenapi rencana misi daripada Tuhan, yaitu akan disalibkan. 6 hari setelah peristiwa itulah mereka ada di atas gunung yang tinggi. Di ayat 2, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Inilah yang sering disebut peristiwa konfigurasi. Kata berubah rupa sendiri memakai kata metamorphote. Ya, inilah saat Yesus menunjukkan keilahiannya sebagai Mesias yang akan menderita mati di kayu salib, kemudian dibangkitkan. Dia adalah tetap Tuhan dalam keilahiannya. Dan diperteguh lagi di ayat 5, dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan di dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Suara Bapa di surga meneguhkan siapa Yesus bagi murid-murid. Selain daripada itu, nampak oleh murid-murid bersama Yesus ada Musa dan Elia. Musa mewakili Taurat Tuhan, firman bagi umat Allah, dan Elia mewakili para nabi di Perjanjian Lama. Yesus datang menggenapi Taurat dan para nabi untuk menyempurnakan karya keselamatan bagi umat manusia. Peristiwa ini sungguh sangat menakjubkan bagi murid-murid, sehingga Petrus
ya yang sangat reaktif ingin membangunkan kemah bagi mereka. Karena memang Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yesus menyatakan keilahiannya, maka ada suasana surgawi yang luar biasa. Sehingga Petrus berkata di ayat 4, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkan kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Tetapi sebenarnya misi daripada Tuhan menyatakan keilahiannya adalah untuk meneguhkan iman daripada murid-murid yang akan melanjutkan pelayanannya sebelum Yesus akan naik salib, mati untuk menebus dosa umat manusia. Ini juga gambaran daripada gereja Tuhan. Kita berkumpul beribadah dalam suasana surgawi, di dalam hadirat Tuhan. Yesus hadir di sana. Betapa indah dan bahagianya rasanya bertemu dalam firman dan roh, kuasa dan pernyataan kemuliaan Tuhan. Tetapi kita juga punya tugas untuk dunia ini. Setelah kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan oleh firman dan roh dan kemuliaan Tuhan dinyatakan, kita mesti bagikan kepada dunia. Bagikan Injil keselamatan. Bagikan hadirat Tuhan, kuasa dan pernyataannya melalui pelayanan kita. Di lingkungan kita, di keluarga kita, di teman-teman, di tempat kita bekerja, di mana saja, sampai dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Inilah berita firman hari ini. Yesus menyatakan keilahiannya dalam kemuliaannya. Itu berarti, saudara, kalau engkau ada dalam hadirat Tuhan, berbahagialah. Itulah waktu-waktu engkau terbaik di dalam Tuhan. Tetapi ada tugas untuk kemudian disalurkan bagi dunia ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari yang baru hari ini. Dan berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Berkat yang terutama adalah kebenaran firman-Mu. Firman-Mu hari ini menyatakan kepada kami bahwa hadirat-Mu adalah yang terbaik. Bersama-sama dengan Engkau adalah yang terbaik. Saat itu kami merasakan pernyataan kuasa dan kemuliaan-Mu. Tetapi setiap kami ada tugas yang harus kami lakukan bagi dunia ini. Pergi memberitakan Injil, menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu, menyatakan kemuliaan Tuhan bagi dunia ini melalui pelayanan kasih, melalui pelayanan pengkabaran Injil, melalui pelayanan pernyataan kuasa Tuhan mengusir setan dan membuat segala sesuatu menjadi lebih baik. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, dan pengurapan-Mu Tuhan bagi gereja-Mu. Secara khusus berdoa untuk pekerjaan pelayanan gereja Tuhan, untuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Kami tidak terus ada dalam keterbatasan tembok denominasi di mana kami hanya menikmati hadirat Tuhan, tetapi kami tidak menjalankan misi. Ampunilah kami Tuhan. Engkau telah mengutus kami, biar kami peka terhadap suara Tuhan. Kami memberitakan Injil demi nama-Mu, menyatakan Yesus yang adalah Tuhan, menjadi serupa, menjadi sama dengan manusia untuk mati di kayu salib, menebus dosa, dan bangkit menyatakan kemuliaan Tuhan, menganugerahkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya diselamatkan, dan yang tidak percaya di dalam penghukuman kekal. Tuhan, kami rindu setiap orang mendengar kabar berita ini dan diselamatkan. Oleh sebab itu, Engkau kawal setiap pemberitaan pengkabaran Injil hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang memberitakan Injil sebagai misionari, juga jemaat-Mu. Kami berdoa supaya setiap jemaat juga menjadi jemaat yang misioner, dan setiap gereja menjadi gereja yang misioner, yang terus memberitakan kabar keselamatan Injil Tuhan. Inilah kunci kerajaan Allah yang Kau percayakan pada gereja-Mu untuk membukakan keselamatan bagi dunia. Terpuji nama-Mu Tuhan. Berkati setiap umat Tuhan, usaha pekerjaan mereka dalam kelimpahan yang daripada Tuhan, supaya mereka mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, Injil lebih disebarluaskan, banyak Alkitab dicetak dan dibagikan, sehingga banyak kebenaran boleh diterima oleh setiap orang.
Demikian doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa kita pagi hari ini. Tetap semangat, ada dalam hadirat Tuhan, tetapi juga beritakan kabar keselamatan, tugas, amanat agung dari Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.